Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar dari teman-teman? Hari ini hari yang cukup ekstrim ya. Akhir-akhir ini cuaca di luar sana panas banget. Ada yang suhunya 38 derajat Celcius, ada yang hingga 40 derajat Celcius. Bagaimana panasnya itu ya. Karena saya juga sering keluar di waktu jam 10, jam 11, 12 itu panas banget cuacanya. Sehingga harus menggunakan sunscreen lah, sunblock untuk wajah, untuk tangan biar nggak gosong, biar nggak panas juga. Nah, di sini teman-teman, kemarin sempat ada berita juga ya dari teman-teman mahasiswa kita, ada mahasiswa yang meninggal dari Mall Paragon, kemudian ada mahasiswa yang meninggal di kos dan semuanya cewek. Dan ya, isi surat yang ditinggalkan itu cukup menyedihkan karena mereka merasa sudah tidak kuat di dunia ini gitu, dan mereka pasrah dan minta maaf atas apa yang mereka pilih untuk masa depan mereka. Saya di sini menyoroti adanya masalah untuk keterbukaan terhadap sesama, untuk sharing masalah yang kita alami, untuk menceritakan apa sih kegalauan kita, apa kegundahan kita, sehingga kita itu merasa di dunia ini orang yang paling punya masalah terberat ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Ada beberapa orang yang ketika dia mau cerita dia takut. Karena apa? Karena nanti dia nggak mau ada penolakan ketika dia mau cerita. Misalkan, aku mau cerita ya, boleh nggak? Aku juga punya masalah kayak gitu. Jangan ya. Kita sebagai teman ya, seenggaknya kita menjadi pendengar yang baik, oke? Menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik itu tidak harus kita memberikan nasihat, enggak, cukup dengarkan. Karena beberapa orang itu hanya butuh didengarkan, ya enggak? Butuh didengarkan tapi enggak butuh dikasih nasihat. Sehingga kita harus bisa menjadi teman yang baik untuk kawan kita, apalagi kawan kita yang sedang punya masalah. Jangan sampai kawan kita merasa dia punya masalah sendiri, nggak bisa dipecahkan, dan akhirnya ya memilih jalan yang tidak bisa kita bayangkan, itu yang berbahaya, namanya seperti itu. Kemudian khususnya juga teman-teman mahasiswa ya, ke teman-teman mahasiswa yang dimana di umur yang masih labil, kemudian dengan tekanan tuntutan untuk untuk belajar, untuk tugas akhir, untuk penelitian dan lain-lain, itu sungguh berat. Jangan merasa berat banget ya, dosanya sulit banget ya. Jangan merasa seperti itu ya. Ingat teman-teman, kita boleh menghindar kepada masalah, tapi jangan selamanya. Oke, paham ya? Kita bisa atau kita boleh untuk menghindari masalah, tapi jangan selamanya. Hindari sebentar, tenangkan diri sejenak, pikirkan apa nih rencana untuk menghadapi masalah kita biar kita lebih fresh, lebih siap ya. Tapi jangan menghindar selamanya. Jangan menutup diri di kos ya, sehingga kosnya kita nggak bisa masuk. Jangan menutup diri dari pergaulan, ngilang ya, nggak bisa dikontak sama sekali gitu. Sebenarnya kita itu diberikan cobaan seberat apapun pasti mampu untuk menghadapinya. Tinggal bagaimana caranya itu yang kita kadang nggak tahu. Makanya kita perlu untuk konsultasi pada teman, pada orang tua. Nah, lalu bagaimana sih caranya ketika kita punya masalah? Siapa yang harus kita dahulukan untuk komunikasi? Iya, bisa ke orang tua dulu, atau kalau kalian sungkan takut membuat orang tua pikiran, ke guru. Atau kalau gurunya nggak nyambung, bisa ke sahabat atau keluarga dulu, kakak-kakak ya, atau adik lah. Kemudian kalau mereka kalian nggak mau, ya udah teman-teman sesama jenis ya, misalkan cowok ke cowok, cewek ke cewek. Tapi misalkan mereka udah nggak bisa semuanya, ya monggo ke temen yang beda jenis ya, misalkan cowok ke cewek, atau meskipun ke pacarnya gitu, atau calon pacarnya gitu, nggak apa-apa. Utarakan dulu masalahnya apa ya, dan yang bagi mendengarkan itu ya tolong dengarkan. Kalau dia nggak mau dikasih nasihat, ya udah dengarkan aja, dia pasti sudah tenang. Harapannya apa? Semoga tidak ada terjadi kasus-kasus yang seperti kemarin ya. Sayang banget, kemarin saya kebetulan juga ngobrol sama teman sealamater yang waktu kuliah, ternyata
masih banyak teman-teman kami yang bermasalah di kuliah dan menghilang dari pergaulan ya. Sehingga ini juga kita menjadi kasihan. Selain kasihan, gimana caranya biar bisa membantu teman-teman yang seperti ini. Dan kadang ada juga yang merasa berat di skripsi, hilang berapa tahun gak ada kabarnya, dan skripsinya masih nganggur di kampus. Itu kan kasihan. Lalu bagaimana solusinya? Ya kita harus coba dekatin mereka, tanya kenapa seperti ini ya. Jangan malah kita menjudge, skripsi udah digarap, apa malah skripsi mau garap, nggak bisa kamu. Jangan kayak gitu. Kita tanya baik-baik, bagaimana, kenapa, apa yang bisa kita bantu gitu ya. Ya harapannya biar nggak ada orang yang masalahnya paling berat di dunia ini. Kan kasihan kalau masalahnya paling berat ya. Presiden juga masalahnya berat tapi bisa kan. Nah, oke. Pasti kalian juga bisa. Ingat ya, kalian pasti bisa. Kalau ada masalah, ngomong ya, katakan kepada teman kalian terdekat yang kalian anggap percaya untuk bisa menjaga kerahasiaan masalah itu. Jangan dipendam sendiri ya. Ingat ya, masalah itu berat. Kalau kamu nggak bisa hadapi sendiri, ceritakan ke orang lain biar dibantu. Orang lain pasti akan membantu dan punya naluri untuk membantu. Karena sejatinya kita tinggal di negara Indonesia ini, ya kita sudah tahu lah ada timur dan culture yang saling tolong menolong. Ya. Pilihlah lingkungan yang tepat untuk kalian. Lingkungan yang mendukung, lingkungan yang support, jangan lingkungan yang toksik. Kalau kalian berada di lingkungan yang toksik, keluarlah atau rubahlah mereka kalau kalian mampu. Oke, sekian dari saya, dan semoga kalian yang sedang punya masalah di sana bisa teratasi. Dan let's curhat ke teman-teman yang kalian percaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.